warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelas IKM 4 dengan NIM 0801242118. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Republik Indonesia. Sebelum diresmikan sebagai bahasa Indonesia, akar bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu kuno dan mengalami perkembangan hingga menjadi bahasa Indonesia seperti sekarang. Perkembangan awal bahasa di Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu mulai dipakai pada abad ke-7 di Asia Tenggara, di mana ditemukannya bukti prasasti di kedudukan Bukit Berangka, Palembang pada tahun 683 dan pada masa zaman Sriwijaya. Dan bukan cuma itu saja, pada zaman Sriwijaya juga bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan dan bahasa perhubungan perdagangan antar suku di Nusantara maupun pedagang di luar Nusantara. Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak jelas dan semakin pesat dari peninggalan kerajaan Islam seperti batu bertulis, yaitu batu nisan di Aceh tahun 1380. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada masa kolonial Belanda. Penjajahan Belanda membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan bahasa di Indonesia, di mana Belanda meninggalkan jejak-jejak bahasa Belanda yang berpengaruh pada kosakata dan tata bahasa Indonesia. Kemudian masuknya pengaruh-pengaruh bahasa lain, mulai dari bahasa Arab, di mana mereka melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemudian bahasa Sanskerta dari Hindu-Buddha dari India. Lalu bahasa Portugis pada abad ke-16 khususnya pada bidang perdagangan dan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari bahasa Belanda. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Melayu tersebut mendorong para pemuda Indonesia melakukan perkumpulan dan pergerakan untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan pada tahun 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia resmi dijadikan sebagai bahasa nasional. Lalu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam suku dan budaya. Lanjut, perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa teknologi. Bahasa Indonesia semakin terintegrasi dengan teknologi, contohnya internet dan media sosial yang mempercepat penyebaran bahasa termasuk bahasa Indonesia yang digunakan secara luas dalam berkomunikasi. Yang kedua, mengalami pengaruh global. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang semakin penting karena munculnya bahasa gaul di dunia digital akan mengikis bahasa yang kita miliki. Yang ketiga, melakukan pelestarian. Karena upaya pelestarian ini penting untuk menghindari hilangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah bahwa bahasa Indonesia itu pertama lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu pemuda dari Nusantara berkumpul dan melakukan perapatan yang mengingkarkan yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang peristiwa ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sekian.
penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.